Om Dimas, Om, saya mau tanya Om sebelum kita ngeracik Om. Siap. Apakah Om Dimas setuju kalau feromon itu disebut dengan perangsang? Bagaimana menurut pendapat Om Dimas? Enggak juga sih. Kalau misalnya kalau buat gua, pheromones adalah supporting tools buat mempermudah kehidupan kita buat bersosialisasi entah dalam ke lawan jenis Setuju. ataupun buat bisnis Setuju. gitu. Jadi Jadi nggak selalu soal untuk cewek aja? enggak lah. Oh, enggak. Bahkan even buat diri kita sendiri juga kayak contoh kalau gua tuh makin pakai TM itu buat kalau misalnya gua lagi low energy, gue butuh TM buat ngeboost gue supaya hyperactivated dan supaya gue jadi lebih luas. Mood booster. Iya. Mood booster. Mood Iya. booster. Itu dan sekali lagi buat teman-teman pheromoners, tolong dijaga di mindset kalian bahwa ini itu pheromones itu apapun produknya, this is just supporting tools gitu. Alat bantu. Alat bantu. Jadi ibaratnya kayak misalnya kita sales mobil deh, kita Oke. mau presentasi sama orang Yeah. yang high end kayak gitu. Iya. Kita dandan bagus, pakai yang branded semua, pakai iPad. Iya. Tapi pas presentasinya berantakan, Oke. kira-kira bakal ini nggak, kliennya bakal tertarik nggak? Jadi No. product knowledge juga penting, skill Nah, penting ya. product Ya, Om, ya? knowledge juga skill penting. Cuman Dibantu dengan feromon lebih. dibantu dengan pheromone supporting tools. Cuman first thing Iya. first, mindset yang harus dibenerin adalah this is just supporting tools. Oh. Jadi jangan sampai nih pas udah semprot langsung pengen kayak film perfume gitu, orang-orang langsung gue mau beli produk lu, Dimas gitu. Walaupun Nah, ada yang seperti itu. walaupun ada yang Walaupun seperti ada itu. seperti itu, nggak ngapa-ngapain lu disamperin sama cewek, diajakin kenalan ya. Ada yang kayak nyosor-nyosor gitu. Ada Ada ya, yang Om, kayak ya? gitu. Ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Lu pernah ngalamin? Kalau misalnya yang cewek enggak, cuman kalau misalnya buat urusan bisnis gue banyak pakai kayak gitu. Oke. Sempat kayak dulu gue kerja di Trans TV itu gue pernah ngadepin suatu host, nggak perlu itunya. Dia tuh orangnya sangat judes, cuman waktu itu gue pakai antidot, gue masih Oke. ingat. Gue spray dulu, gitu. Hasilnya oke. Mbak, gue mau briefing ya gini-gini. Briefing apa? Ayo dong sini briefing di samping gitu. Benar jadi ramah. Wow. Oke. Itu yang pertama. Nah. Terus yang kedua, gue pernah ada suami istri gue kenal. Terus udah gitu lagi ada masalah ceritanya. Dan gue sebenarnya lebih dekat sama suaminya teman gue lah, teman dekat gue gitu. Cuman entah kenapa si istrinya itu ngobrol sama gue pas gue kebetulan lagi pakai antidot, abis mandi ngomong tiba-tiba dia yang nggak pernah ngobrol sama gue tiba-tiba cerita deep talk sampai tidur di samping gue. Waduh, bininya. Mininya, Oh, tapi kacau. untung gue Iya. alhamdulillah masih jaga diri jadi cuman puk-puk doang udah betul. gitu. Waduh. Kode keras. Kalau keras cuman Bisa jangan kayak ya. begitu, jangan ya, jangan. Jangan. Nah, kalau untuk Om Brian bagaimana tuh untuk Brian lebih gokil nih kayaknya nih. apakah bisa feromon itu disebut sebagai perangsang gimana Om? Sorry. Jadi guys, kalau kalian sebut feromon sebagai perangsang sebenarnya kurang tepat ya. Tapi tidak salah juga. Bukan berarti Kurang nggak tepat. bisa. Jadi gini, gue bilang balik lagi ya. Gue akan kasih case contoh gue nih. Let's say gue anaknya introvert, gue pemalu, gue takut ketemu orang. Jangankan ketemu cewek, ketemu cowok gue takut gitu contohnya. Suatu saat mungkin kita lagi kafe ya Om ya, kafe kan nungguin lo orang gue sendiri gitu kan. Ada waiter samperin gue dan gue takut. Dibanding gue ngomong sama waiters itu lama, gue biarin waiters itu milihin deh. Ya terserah Mbak mau makan apa deh, terserah dia mau minum apa deh. Dan lu pakai feromon, lu nganggap gue akan lebih cepat ngomong atau lebih cepat adaptasi sosial atau mungkin si waiters ini cakep bisa suka sama lu. Nggak gitu cara kerjanya. Jadi gini, kalau lu takut ya, even lu pakai pun, feromon alami lu tuh memancarkan ketakutan. Nah dia nggak bakal keluar. Itu sebabnya kenapa gue bilang tadi TM itu dia bisa keluar karena dalam badan lu sendiri innernya ya yang memancarkan hormonnya sendiri itu nggak keluar gitu loh. Kalau lu beneran udah mindsetnya pede, contoh nih lu dress well nih, lu dressnya keren mau nyantai nih ya kan, sepatunya oke, Iya. kayak gini lah nyantai gitu kan keren gitu. Nah lu spray BB contoh, wah tujuan lu tuh bukan ngimpress orang, ngimpress diri sendiri. Lu ngerasa BB itu gue cukup baik untuk pakai BB dengan harga yang segitu ya kan, isinya yang luar biasa.
Pas lu lewat, ada yang kecium nih aromanya, samperin lu. Hai, baru ya, basa-basi bla bla bla. Lu bahkan nggak expect kayak ini orang siapa ya? Lu nggak mikirin efek BB-nya, tapi BB yang nyamperin tuh cewek buat lu gitu loh. Karena dalam lu sendiri, gitu. itu tuh support gitu loh. Itu baru gue bilang, nah dia udah kena terangsang, tapi bukan secara seksual ya. Secara Nyaman dia, nyaman dulu, baru Iya. bisa atraksi seksual. Nyaman dulu, Nyaman dulu. komunikasinya enak. Nah, baru kita lihat nih cewek mungkin contoh mobil lu bagus, tapi lu mungkin jelek. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan? Iya. Cewek suka sama mobilnya. Bisa jadi cewek suka aroma feromon lu tapi enggak sama lu. Iya. Tapi kalau cewek tertarik sama vero lu, ngobrol sama lu dia nyambung, bam. Bam. Itu dia. Itu dia. Worth 100% veronya Om. Itu. Gue ada pengalaman lucu Om. Jadi stok gue udah habis, sisa snack black doang. Itu pun tinggal 2 kali pakai kayaknya. Iya. Gue pakai jalan. Gue pakai jalan di pik gitu kan. Malam nih. Gue spray. Adalah yang penting wangi menurut gue, yang penting bersih kan, sampai kan baunya clean gitu kan. Clean. Ada loh yang samperin gue. Iya. Samperin bener disamperin. Disamperin nih gini. Kamu wangi banget deh. Iya beneran. Kamu wangi banget deh. Kamu pakai parfum apa? Terus gue bilang aja, gue pakai Hugo Boss yang biru. Yang biru. Gue pikir, masa gue ngomong apa kan? Masa Terus dia bilang RS. Siapa RS itu? Racing. Terus akhirnya dia ngomong gini kayak, kamu jalannya sendiri apa berdua gitu loh. Akhirnya dia ngobrol. Tapi dia punya suami Om. Waktu dia punya suami gue langsung mundur. Tahu diri. Nah, gue udah senang aja. Veronya bekerja. Justru saat-saat yang gue duga gitu loh. Gue pikir anjir, gue pikir bakal kena kayak 6X, BB, Snack Black. 100. Snack 100. Iya, Snack 100. Snack Black 100 mcg. Snack Black 100 mcg, betul. Oh, jadi gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Untuk feromon sendiri seperti yang Om Dimas bilang adalah sebuah alat bantu. Itu tools, tapi kalau dari saya ya Om ya. Saya ingin menjelaskan bahwa kenapa feromon itu tujuannya bukan hanya untuk selalu merangsang ke perempuan. Karena gini, kegunaan feromon itu banyak sekali. Itu salah satu cara manusia, cara makhluk hidup berkomunikasi itu dari zaman primitif, dari prasejarah. Aroma, odor, kita bilangnya odor ya. Iya. Ya, jadi feromon itu adalah sebuah odor, aroma. Kalau saya sih bilang feromon itu kayak sebuah cheats dalam game. Cheats. Kayak kalau PS kan game shark-nya. Iya. Gitu. Tapi tetap walaupun kita sudah pakai God mode, unlimited money, unlimited health, nyawa nggak habis-habis, tetap kan gamenya kita harus mainin. Bener Om ya? Nggak dia otomatis jalan sendiri terus tiba-tiba tamat menang. Tetap aja udah pakai cheats, kita tetap harus mainin itu game. Kita harus mainin karakternya. Gitu. Nah, walaupun sudah pakai cheats, bisa aja kita gagal di dalam penggunaan feromon. Bukan gagal ya, timingnya kurang pas kalau saya bilang. Seperti Om Brian bilang tadi, dia efeknya 100%. Iya. Efeknya 100% di Om Brian. Itu aja sampai bilang seperti itu artinya kan dia sudah tahu nih kunciannya ini benar-benar kena karena mindsetnya juga sudah nothing tulus. Dapat justru ya Om ya, user yang kalau gue tanya Om kenapa pakai feromon gue, lo sukanya gimana? Kalau dia bilangnya cuma alasannya karena gue suka karena wanginya Om, gue suka karena wanginya, oh itu bahaya. Justru yang bahaya user kayak begitu dibandingkan user yang Om di kantor ada cewek nih, anak baru nih, si A, gue harus dapet nih, nggak dapet terus kecewa, nyalain feromonnya. Iya, padahal lo sudah terkenal PK di sana, mungkin dia sudah dapat info duluan ya kan, Dari blacklist duluan. Iya, udah di blacklist duluan, dikasih tau senior yang cewek-cewek lainnya udah jangan mau sama dia ya kan. Udah pokoknya seperti itu. Jadi mindsetnya itu harus dirubah dulu karena feromon banyak sekali kegunaan untuk bisnis, untuk deal, untuk suami istri. Betul. Dan untuk bahkan ke anak kecil. Gue pernah nanganin anaknya autis Om. Anaknya autis dikasih snack black, anteng, suka. Jadi sekarang di sebulan tuh sekali pasti dia order snack black untuk anaknya. Serem, Gitu. gua boleh nambahin sesuatu nggak? Bukan namain sih, mau nanya.
Gue waktu itu tertarik waktu yang lu ngepost yang mau ngasih giveaway itu. Ada salah satu member Don Dice itu dia yang make buat ngontrol ADHD-nya dia. Iya, gitu. ada. Nah, gue pun punya kind of issues gitu tentang ADHD. Nah, gue penasaran how pheromone could help ADHD person. Itu gitu. Om Erik ya? Siapapun lah, gue lupa namanya. Jadi bagaimana feromon bisa menghandle ADHD tadi ya? Itu dari otak. Seperti tadi kita cobain simulasi, kan jadi habis itu relax. Iya, benar. Ya. Nah, ini feromon seperti oksitoksin, dia memicu supaya yang tadinya mungkin dia detak jantungnya cepet ya. Kalau kayak begitu kan itu panic attack. Oh ya. Ya Om ya. Karena dia Iya. suka teriak-teriak begitu. ADHD. Ya. Nah, itu untuk menenangkan di dalam otaknya. Gitu. Jadi seakan-akan kayak apa ya? Lo dipaksa untuk tenang tapi dari dalam diri sendiri, dari chemical yang ada di dalam dirinya. Jadi tanpa obat Om. Sebenarnya otak kita ini kan ini kayak udah apotik Om. Obat itu hanya pemicu supaya substance Dia lepasin zatnya itu kan? Zatnya di otak. Obat itu cuma trigger aja, bukan obat itu penyembuhnya. Kayak sebenarnya mereka jualan trigger ya. Trigger. Mereka sebenarnya jualan trigger. Jual trigger. Sebenarnya semua udah ada di sini, makanya orang-orang yang kayak orang Buddha gitu ya, mereka meditasi, mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka mau ada di dalam otak dia. Setuju. Ya Om ya. Setuju. Dengan meditasi itu dia kayak dia bisa mengakses semua yang ada di dalam otaknya. Dia mau tiba-tiba rasa cimeng kah, tiba-tiba rasa sabu kah, cuma duduk begini kan. Iya. Bangun-bangun udah moker gitu. Nah, dia bisa mengeluarkan seperti itu. Yang saya pelajari seperti itu. Ya, tapi biasanya kan lebih khusyuk lagi. Nah, itu juga bisa dibantu pakai feromon. Iya. Gitu. Apalagi? Oke, jadi seperti itu kira-kira untuk penjelasan kenapa feromon tidak bisa disebut bukan tidak bisa. Apakah feromon bisa disebut sebagai perangsang? Seperti itulah tadi penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi kita mau nyemil dulu. Oke.